Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini, dalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, ada dua bahasan kita, yaitu berkenaan dengan sistem akuntansi penjualan kredit dan sistem akuntansi piutang. Pembahasan pertama dalam mata kuliah ini yaitu berkenaan dengan sistem akuntansi penjualan kredit. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam kegiatan penjualan yang terdiri dari transaksi, baik penjualan barang atau jasa, itu dapat dilakukan dengan mekanisme kredit ataupun tunai. Dalam transaksi penjualan kredit, jika order dari pelanggan telah dipenuhi dengan pengiriman barang atau telah terjadi penyerahan jasa untuk jangka waktu tertentu, tentunya perusahaan memiliki piutang kepada pelanggannya.
Kegiatan penjualan kredit ini ditangani perusahaan melalui sistem penjualan kredit. Dalam arti bahwa piutang itu muncul dari adanya penjualan kredit. Sedangkan dalam transaksi penjualan tunai, barang atau jasa baru diserahkan oleh perusahaan kepada pembeli jika perusahaan itu telah menerima kas dari pembelian. Artinya, sudah ada pembayaran yang dilakukan oleh pembeli kepada perusahaan, maka baru dilakukan yang namanya serah terima barang atau jasa. Kegiatan penjualan tunai ini ditangani oleh perusahaan melalui sistem penjualan tunai. Untuk diketahui sebagai catatan bahwa dalam transaksi penjualan, tidak semua penjualan itu berhasil mendatangkan pendapatan bagi perusahaan. Ada kalanya pembeli mengembalikan barang yang telah dibelinya kepada perusahaan, di mana dalam hal ini biasanya ada kesepakatan terlebih dahulu antara penjual dari perusahaan dengan pihak pembeli terkait dengan bisa tidaknya pengembalian barang yang telah dibeli kepada perusahaan. Ada beberapa perusahaan yang membuat kebijakan bahwa barang yang telah dibeli itu tidak bisa dikembalikan. Hanya saja bisa ditukarkan dengan barang yang lain. Prosedur atau istilah dalam transaksi pengembalian barang oleh pembeli ini yang ditangani oleh perusahaan melalui sistem retur perusahaan. Istilah yang biasa dipergunakan dalam pengembalian barang yang telah dibeli kepada perusahaan itu diistilahkan sebagai retur pembelian. Pada perusahaan tertentu, penjualan kredit ini dapat dilakukan dengan menggunakan kartu kredit yang diterbitkan oleh perusahaan tersebut. Perusahaan dapat melakukan penjualan kredit dengan menggunakan kartu kredit yang dikeluarkan oleh perusahaan. Sistem penjualan kredit dengan menggunakan kartu kredit ini biasanya digunakan oleh toko pengecer. Kartu kredit perusahaan ini diterbitkan oleh perusahaan tertentu untuk para pelanggannya. Pelanggan akan diberi kartu kredit perusahaan setelah melalui seleksi berdasarkan kemampuan membayar dan karakteristik dari pelanggan tersebut. Tentunya, pelanggan dapat menggunakan kartu kredit ini untuk membeli barang hanya ke perusahaan yang menerbitkan kartu kredit tersebut. Pada akhir bulan atau tanggal tertentu, baru perusahaan menagihkan sejumlah harga barang yang telah dibeli oleh pemegang kartu kredit tersebut selama jangka waktu tertentu yang telah dilewatinya. Artinya, suatu perusahaan itu dapat menjalankan mekanisme penjualan kredit dengan terlebih dahulu menerbitkan kartu kredit yang dikhususkan kepada pelanggan perusahaan tersebut. Dengan adanya kartu kredit tersebut, maka pelanggan dapat membeli barang secara
kredit pada perusahaan yang menerbitkan kartu kredit tersebut. Mengenai kebijakan yang berkaitan dengan sistem penjualan kredit dengan menggunakan kartu kredit perusahaan, ini ada beberapa fungsi yang terkait dalam menjalankan sistem tersebut. Fungsi-fungsi yang terkait tersebut itu berupa fungsi kredit, fungsi penjualan, fungsi gudang, fungsi pengiriman, fungsi akuntansi, dan fungsi penagihan. Seluruh fungsi-fungsi tersebut itulah yang akan menjalankan sistem penjualan kredit dengan menggunakan kartu kredit yang diterbitkan oleh perusahaan. Terkait dengan fungsi kredit, dalam transaksi penjualan kredit menggunakan kartu kredit yang diterbitkan oleh perusahaan ini, fungsi ini bertanggung jawab atas pemberian kartu kredit kepada pelanggan yang telah terpilih. Sebelum seorang pelanggan diberikan kartu kredit, pelanggan tersebut harus melakukan pengajuan permintaan untuk menjadi anggota kartu kredit perusahaan yang tentunya dalam hal ini mengisi formulir permintaan untuk menjadi anggota. Fungsi kredit dalam hal ini melakukan pengumpulan informasi tentang kemampuan keuangan dari calon anggota dengan meminta fotokopi rekening koran bank, keterangan gaji, ataupun sumber lainnya yang dapat menginformasikan bahwa calon anggota tersebut itu memiliki kemampuan dalam hal keuangan untuk melakukan pembayaran secara kredit. Pelanggan yang diberi kartu kredit merupakan pelanggan yang telah melewati tahap seleksi yang dilakukan oleh fungsi kredit ini, sehingga kemungkinan tidak tertagihnya piutang kepada pelanggan tersebut itu dapat dikurangi. Dalam struktur organisasi, fungsi kredit ini biasanya berada di tangan atau di bagian kredit. Sehingga fungsi kredit ini tentunya sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk memfilter calon anggota yang akan diberikan kartu kredit oleh perusahaan. Tentunya tujuan akhirnya adalah untuk meminimalisir terjadinya piutang yang tidak tertagih. Fungsi berikutnya yaitu fungsi penjualan, di mana fungsi penjualan ini bertanggung jawab melayani kebutuhan barang pelanggan. Fungsi penjualan mengisi faktur penjualan kartu kredit untuk memungkinkan fungsi gudang dan fungsi pengiriman dapat melaksanakan penyerahan barang kepada pelanggan. Sehingga ketika fungsi penjualan membuatkan faktur penjualan dalam mekanisme kartu kredit perusahaan ini, maka fungsi gudang dan fungsi pengiriman barang akan melakukan penyerahan barang kepada pelanggan. Dalam struktur organisasi, fungsi penjualan ini biasanya berada pada bagian order penjualan. Fungsi berikutnya yaitu fungsi gudang, di mana fungsi gudang ini
menyediakan barang yang diperlukan oleh pelanggan sesuai dengan yang tercantum dalam tembusan faktur penjualan kartu kredit yang diterima dari fungsi penjualan. Fungsi gudang ini baru melaksanakan tugasnya ketika fungsi penjualan telah menerbitkan faktur penjualan yang tembusannya diberikan kepada fungsi gudang. Sehingga fungsi gudang akan menyediakan barang yang dibutuhkan oleh pelanggan tersebut sesuai dengan faktur penjualan kartu kredit yang telah diterbitkan oleh fungsi penjualan. Dalam struktur organisasi biasanya fungsi gudang ini berada pada bagian gudang. Fungsi berikutnya yaitu fungsi pengiriman, di mana fungsi pengiriman ini bertanggung jawab untuk menyerahkan barang yang kuantitasnya, mutunya, dan spesifikasinya itu sesuai dengan yang telah tercantum dalam tembusan faktur penjualan kartu kredit yang diterima dari fungsi penjualan. Fungsi ini juga bertanggung jawab untuk memperoleh tanda tangan dari pelanggan di atas faktur penjualan kartu kredit sebagai bukti bahwa barang tersebut telah diterimanya sesuai dengan kuantitas, mutu, dan spesifikasi yang telah ditentukan oleh pelanggan pada saat pelanggan tersebut membeli barang tersebut. Sehingga fungsi dari penjualan menerbitkan faktur penjualan. Dan fungsi pengiriman ini memiliki kewajiban untuk mendapatkan tanda tangan dari pelanggan di atas faktur penjualan tersebut sebagai bukti bahwa semuanya telah sesuai dengan permintaan dari pelanggan. Dalam struktur organisasi, biasanya fungsi pengiriman ini berada pada bagian pengiriman. Selanjutnya yaitu fungsi akuntansi, di mana fungsi akuntansi bertanggung jawab untuk mencatat segala bentuk transaksi bertambahnya piutang kepada pelanggan ke dalam kartu piutang berdasarkan pada faktur penjualan kartu kredit yang diterima dari fungsi pengiriman. Di samping itu, fungsi akuntansi ini juga bertanggung jawab atas pencatatan transaksi penjualan di atas atau di dalam jurnal penjualan. Fungsi akuntansi ini baru dapat melaksanakan fungsinya ketika menerima faktur penjualan kartu kredit dari pihak fungsi pengiriman, di mana faktur penjualan tersebut itu diterbitkan oleh fungsi penjualan dan fungsi pengiriman telah memperoleh tanda tangan dari pihak pelanggan sebagai bukti bahwa barang yang dibeli oleh pelanggan tersebut diterima dengan baik. Maka selanjutnya fungsi akuntansi ini mencatat transaksi tersebut baik dalam kartu piutang ataupun dalam jurnal penjualan. Dalam struktur organisasi, biasanya fungsi akuntansi ini berada di bagian piutang.
Selanjutnya yang terakhir yaitu fungsi penagihan. Dalam hal ini, fungsi penagihan bertanggung jawab untuk membuat surat tagih secara periodik kepada pemegang kartu kredit. Fungsinya adalah selain untuk membuat surat tagihan tersebut, yaitu mengingatkan bahwa tagihan tersebut telah jatuh tempo sehingga pelanggan harus melakukan pembayaran dengan mekanisme kartu kredit tersebut. Dalam struktur organisasi, biasanya fungsi penagihan ini berada pada bagian penagihan. Itu penjelasan mengenai beberapa fungsi yang harus ada dalam menjalankan fungsi-fungsi untuk melaksanakan sistem penjualan kredit yang menggunakan kartu kredit perusahaan. Hal yang perlu diperhatikan dalam menjalankan sistem akuntansi penjualan kredit yaitu berkenaan dengan informasi yang diperlukan oleh manajemen. Dalam hal ini, ada 7 informasi yang diperlukan oleh manajemen dalam menjalankan sistem akuntansi penjualan kredit. Yang pertama yaitu jumlah pendapatan penjualan menurut jenis produk atau kelompok produk selama jangka waktu tertentu. Sehingga dengan mengetahui jumlah pendapatan dalam masing-masing jenis produk atau kelompok produk tertentu pada jangka waktu yang telah ditetapkan, maka manajemen dapat melakukan evaluasi mengenai perkembangan dari pendapatan perusahaan tersebut. Informasi yang kedua yaitu berkaitan dengan jumlah piutang kepada setiap debitur dari transaksi penjualan kredit. Ini juga fungsinya untuk mengevaluasi seberapa besar piutang prosentasenya dibandingkan dengan penjualan kredit, sehingga akan meminimalisir terhadap terjadinya piutang yang tidak tertagih. Informasi ketiga yaitu berkenaan dengan jumlah harga pokok produk yang dijual selama jangka waktu tertentu. Fungsi dari perhitungan harga pokok produk ini adalah untuk mengetahui laba kotor yang diperhitungkan dari pendapatan penjualan tersebut. Sehingga dengan adanya informasi tersebut, maka manajemen dapat mengetahui berapa besar laba kotor yang telah dihasilkan dari adanya kebijakan penjualan kredit tersebut. Informasi yang keempat yaitu berkenaan dengan nama dan alamat pembeli. Ini tentunya berkenaan dengan kebijakan untuk mengetahui bahwa pembeli tersebut memiliki kemampuan dalam pembayaran kepada perusahaan. Bila ada hal yang buruk terjadi, maka dapat mengetahui alamat dan nama pembeli untuk dihubungi. Yang kelima yaitu kuantitas produk yang dijual. Hal ini tentunya berkenaan dengan jumlah pendapatan dari penjualan produk tersebut dalam unit tertentu jumlahnya ada berapa harus diketahui oleh pihak manajemen. Yang keenam yaitu nama wiraniaga yang melakukan penjualan. Tentunya dengan mengetahui nama wiraniaga tersebut, maka
Mungkin dalam perusahaan ada kebijakan pembonusan yang dapat diberikan kepada wiraniaga tersebut atas transaksi penjualan yang telah dilakukannya. Yang terakhir yaitu otoritas pejabat yang berwenang. Tentunya ketika sudah mengetahui berkenaan dengan otoritas pejabat yang berwenang, maka pihak manajemen dapat menilai bahwa SOP yang dijalankan sesuai dengan ketentuan yang ada. Mengenai dokumen yang digunakan dalam penjualan menggunakan kartu kredit yang diterbitkan oleh perusahaan, ada dua dokumen yang biasanya dipergunakan, yaitu faktur penjualan kartu kredit dan surat tagih. Untuk faktur penjualan kartu kredit, biasanya dokumen ini digunakan untuk merekam transaksi penjualan kredit dengan kartu kredit. Lembar ke-1 dan lembar kedua berfungsi sebagai dasar pembuatan surat tagihan yang secara periodik dibuat oleh fungsi penagihan dan dikirimkan ke pelanggan. Oleh karena itu, fungsi pengiriman harus mendapatkan tanda tangan di atas faktur penjualan kartu kredit pada lembar ke-1 dan lembar kedua pada saat fungsi pengiriman tersebut itu menyerahkan barang kepada pelanggan. Sedangkan lembar ketiga berfungsi sebagai perintah kepada gudang untuk menyiapkan barang yang dibutuhkan oleh pelanggan. Dan lembar keempat berfungsi sebagai perintah pengiriman barang kepada fungsi pengiriman. Lembar kedua tetap disimpan di dalam arsip oleh fungsi akuntansi. Dan lembar ke-1 dilampirkan pada surat tagihan yang dikirimkan secara periodik kepada pelanggan. Sederhananya, terkait dengan faktur penjualan kartu kredit ini terdapat 4 lembar rangkap, yaitu lembar ke-1, lembar kedua, lembar ketiga, dan lembar keempat. Untuk lembar ke-1 dan lembar kedua itu wajib ditandatangani oleh pelanggan pada saat dilakukan pengiriman barang yang telah dibeli oleh pelanggan tersebut. Selanjutnya, untuk lembar ke-1 tersebut itu diberikan kepada pelanggan secara periodik sebagai bentuk penagihan. Sedangkan untuk lembar kedua itu disimpan oleh bagian akuntansi yang mencatat transaksi penjualan kredit tersebut. Untuk lembar ketiga itu ada pada bagian gudang, di mana bagian gudang ini menyiapkan barang yang dibutuhkan pada saat akan dilakukan pengiriman. Lembar terakhir yaitu lembar keempat digunakan oleh bagian pengiriman sebagai arsipnya. Selanjutnya yaitu dokumen surat tagih. Mengenai dokumen surat tagih ini berisi dua bagian, yaitu bagian atas merupakan dokumen yang harus disobek dan dikembalikan bersama cek oleh pelanggan ke perusahaan. Sedangkan bagian bawah berisi rincian transaksi pembelian yang dilakukan pelanggan dalam periode tertentu. Itu
dua dokumen yang biasanya dipergunakan dalam penjualan menggunakan kartu kredit perusahaan. Sedangkan dalam catatan akuntansi, biasanya yang dipergunakan itu adalah jurnal penjualan, kartu kredit, dan kartu gudang. Untuk jurnal penjualan, catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat transaksi penjualan, baik dilakukan secara tunai ataupun secara kredit. Karena setiap transaksi penjualan itu harus dicatat dalam jurnal penjualan. Sedangkan berkaitan dengan catatan pada kartu piutang, ini merupakan catatan akuntansi yang dilakukan sebagai bentuk buku pembantu yang berisi rincian mutasi piutang perusahaan kepada tiap-tiap debiturnya. Catatan pada kartu piutang ini timbul akibat dari adanya penjualan kredit. Yang terakhir yaitu berkenaan dengan kartu gudang. Sebenarnya kartu gudang ini tidak merupakan catatan akuntansi, tidak termasuk dalam golongan catatan akuntansi. Namun kartu gudang ini mekanisme pencatatannya diselenggarakan oleh fungsi gudang dan hanya berisi data kuantitas barang yang disimpan di gudang beserta dengan mutasinya. Kartu gudang ini mencatat setiap transaksi masuk keluarnya barang yang ada di gudang. Sehingga fungsi dari kartu gudang ini pada akhirnya adalah untuk menjadi dasar dalam pencatatan harga pokok penjualan. Kaitannya dengan penjualan menggunakan kartu kredit perusahaan, maka dalam jaringan prosedur yang dibutuhkan dalam pembentukan sistemnya ada 5 prosedur yang dapat dibuat, yaitu berkaitan dengan prosedur order penjualan, prosedur pengiriman barang, prosedur pencatatan piutang, prosedur penagihan, dan prosedur pencatatan penjualan. 5 prosedur inilah yang biasanya dipergunakan untuk membentuk sistem dalam penjualan menggunakan kartu kredit perusahaan. Dalam prosedur order penjualan, biasanya fungsi penjualan menerima order dari pembeli dan menambahkan informasi penting pada surat order dari pembeli. Fungsi penjualan selanjutnya membuat faktur penjualan kartu kredit dan mengirimkannya kepada berbagai fungsi lain untuk memungkinkan fungsi tersebut memberikan kontribusi dalam melayani order dari pembeli. Itu yang berkaitan dengan prosedur order penjualan. Sedangkan dalam prosedur pengiriman, biasanya fungsi gudang menyiapkan barang yang diperlukan oleh pembeli dan fungsi pengiriman mengirimkan barang kepada pembeli sesuai dengan informasi yang tercantum dalam faktur penjualan kartu kredit yang diterima dari fungsi gudang. Pada saat penyerahan barang, fungsi pengiriman meminta tanda tangan penerimaan barang
dari pemegang kartu kredit di atas faktur penjualan. Dalam prosedur pengiriman ini, maka ada beberapa bagian terkait, yaitu fungsi gudang, fungsi pengiriman itu sendiri, fungsi penjualan atau bagian penjualan yang berkaitan dengan kartu kredit. Selanjutnya yang terakhir yaitu dari pembeli itu sendiri. Dalam prosedur pencatatan piutang, biasanya fungsi akuntansi akan mencatat tembusan faktur penjualan kartu kredit tersebut ke dalam kartu piutang. Ini yang biasanya dijalankan oleh fungsi akuntansi dalam menyusun prosedur pencatatan piutang. Sedangkan prosedur penagihan biasanya dalam fungsi penagihan ini menerima faktur penjualan kartu kredit dan mengarsipkannya sesuai dengan urutan abjad. Secara periodik, fungsi penagihan ini akan membuat surat tagihan dan mengirimkannya kepada pemegang kartu kredit perusahaan dilampiri dengan faktur penjualan kartu kredit. Terakhir, yang berkaitan dengan prosedur dalam penjualan menggunakan kartu kredit perusahaan, yaitu prosedur pencatatan penjualan, di mana prosedur ini fungsi akuntansi akan mencatat transaksi penjualan kartu kredit ke dalam jurnal penjualan. Itu beberapa prosedur yang berkaitan dengan penjualan menggunakan kartu kredit yang diterbitkan oleh perusahaan. Pembahasan berikutnya berkenaan dengan fungsi yang terkait dalam membangun sistem penjualan kredit. Sebagaimana kita ketahui bahwa penjualan kredit ini dilakukan oleh perusahaan dengan cara mengirimkan barang sesuai dengan order yang diterima dari pembeli, dan untuk jangka waktu tertentu perusahaan tersebut mempunyai tagihan kepada pembeli tersebut. Namun, untuk menghindari terjadinya tidak tertagihnya piutang, sehingga penjualan kredit yang pertama kali dilakukan kepada seorang pembeli itu selalu didahului dengan melakukan analisis terhadap dapat atau tidaknya pembeli tersebut diberikan kredit. Sederhananya bahwa penjualan kredit ini merupakan transaksi penjualan yang dimulai dengan adanya analisis terlebih dahulu kepada calon pembeli, apakah pembeli tersebut layak diberikan kredit atau tidak, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangannya. Sedangkan yang berkaitan dengan fungsinya, yaitu fungsi penjualan, fungsi kredit, fungsi gudang, fungsi pengiriman, fungsi penagihan, dan fungsi akuntansi. 6 fungsi tersebut itulah yang digunakan untuk membangun sistem penjualan kredit. Fungsi penjualan akan bertanggung jawab untuk menerima order dari pembeli. Selanjutnya,
mengedit order dari pelanggan untuk menambahkan informasi yang belum ada pada surat order tersebut, meminta otorisasi kredit, menentukan tanggal pengiriman, dan mengisi surat order pengiriman. Itu yang dijalankan oleh fungsi penjualan. Sedangkan fungsi kredit yang biasanya fungsi ini berada di bawah fungsi keuangan, yang dalam transaksi penjualan kredit ini bertanggung jawab untuk meneliti status kredit pelanggan dan memberikan otorisasi pemberian kredit kepada pelanggan. Fungsi kredit inilah yang menentukan apakah calon pelanggan tersebut memiliki kemampuan keuangan untuk diberikan fasilitas mengenai kredit kepada perusahaan. Selanjutnya, fungsi gudang. Dalam transaksi kredit ini, fungsi gudang bertanggung jawab untuk menyimpan barang dan menyiapkan barang yang dipesan sesuai dengan orderan pelanggan, serta menyerahkan barang tersebut ke bagian fungsi pengiriman untuk dilakukan pengiriman ke alamat pelanggan. Selanjutnya, fungsi pengiriman. Dalam hal transaksi penjualan kredit ini, fungsi pengiriman bertanggung jawab untuk menyerahkan barang atas dasar surat order pengiriman yang telah diterima oleh fungsi pengiriman dari fungsi penjualan. Fungsi pengiriman ini bertanggung jawab untuk menjamin bahwa tidak ada barang yang keluar dari perusahaan tanpa adanya otorisasi dari yang berwenang. Otorisasi ini dapat berupa surat order pengiriman yang telah ditandatangani oleh fungsi penjualan, memo debit yang ditandatangani oleh fungsi pembelian untuk barang yang dikirimkan kembali kepada pemasok, atau yang biasanya disebut sebagai retur pembelian. Surat perintah kerja dari fungsi produksi mengenai penjualan atau pembuangan aset tetap yang sudah tidak dipakai lagi. Nah, dalam fungsi pengiriman ini, selain bertanggung jawab untuk mengirimkan barang ke alamat pembeli sesuai dengan surat order yang diterima dari fungsi penjualan, juga memiliki tugas untuk mengirimkan kembali barang kepada pemasok atau menjalankan retur pembelian. Dan itu pun harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari fungsi pembelian. Selain itu, fungsi pengiriman dapat menjalankan juga perintah kerja dari fungsi produksi untuk melakukan penjualan atau pembuangan aset tetap yang tidak dipakai lagi oleh perusahaan. Itu yang merupakan tugas dan kewenangan dari fungsi pengiriman. Sedangkan fungsi penagihan dalam transaksi penjualan kredit ini, fungsi penagihan bertanggung jawab untuk membuat dan mengirimkan faktur penjualan kepada pelanggan, serta menyediakan kopi faktur untuk kepentingan pencatatan transaksi penjualan
oleh fungsi akuntansi, di mana fungsi akuntansi ini bertanggung jawab untuk mencatat piutang yang timbul dari adanya transaksi penjualan kredit dan membuat serta mengirimkan pernyataan piutang kepada debitur, serta tentunya membuat laporan penjualan. Di samping itu, fungsi ini juga bertanggung jawab untuk mencatat harga pokok persediaan yang dijual ke dalam kartu persediaan. Fungsi ini biasanya berada di tangan bagian piutang sebagai penyelenggara dari kartu kredit, dan juga ada pada bagian jurnal sebagai penyelenggara jurnal penjualan dan pembuatan laporan penjualan, dan juga ada pada bagian kartu persediaan sebagai penyelenggara dari kartu persediaan. Dalam fungsi akuntansi ini, sederhananya tugas dan tanggung jawabnya adalah mencatat adanya penjualan kredit. Yang selanjutnya, pencatatan penjualan kredit tersebut tentunya akan berdampak pada adanya piutang, sehingga fungsi akuntansi juga harus mencatat adanya piutang tersebut. Dan yang terakhir, tugas dari fungsi akuntansi itu mencatat harga pokok persediaan. Ini biasanya berhubungan juga dengan fungsi gudang. Itu adalah penjelasan mengenai fungsi-fungsi yang berkaitan dengan penjualan kredit. Pembahasan berikutnya yaitu berkenaan dengan unsur-unsur dalam pengendalian intern. Karena untuk merancang unsur-unsur pengendalian intern yang diterapkan dalam sebuah sistem penjualan kredit, ada beberapa unsur pokok pengendalian intern yang dibutuhkan, sehingga pelaksanaan dari sistem penjualan kredit tersebut itu dapat berjalan dengan baik. Apa saja unsur pengendalian intern yang dibutuhkan tersebut? Ada 3, yaitu yang pertama adalah organisasi, yang kedua yaitu sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, dan yang ketiga adalah praktek yang sehat. Terkait dengan unsur pokok pertama dalam pengendalian intern, yaitu berupa organisasi, ada 4 bahasan yang akan kita lakukan. Bahasan yang pertama yaitu berkenaan dengan fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kredit. Kenapa demikian? Karena fungsi dari pemisahan kedua fungsi tersebut ini dimaksudkan untuk menciptakan pengecekan intern terhadap transaksi penjualan kredit. Dalam penjualan itu biasanya fungsi penjualan mempunyai kecenderungan untuk menjual barang sebanyak-banyaknya. Karena tugas dari fungsi penjualan ini melakukan transaksi penjualan sebanyak mungkin, yang seringkali mengabaikan dapat ditagih atau tidaknya piutang yang timbul dari transaksi tersebut. Biasanya fungsi penjualan ini mengabaikan terkait dengan dapat ditagih atau tidaknya piutang yang ditimbulkan dari transaksi penjualan kredit.
Oleh karena itu, diperlukan yang namanya pengecekan intern terhadap status kredit pembeli sebelum transaksi penjualan kredit tersebut dilaksanakan. Fungsi kredit inilah yang selanjutnya diberi wewenang untuk menolak pemberian kredit kepada seorang pembeli berdasarkan analisis terhadap riwayat pelunasan piutang yang dilakukan oleh pembeli tersebut di masa yang lalu. Dengan adanya pemisahan fungsi penjualan dari fungsi kredit, tentunya diharapkan resiko tidak tertagihnya piutang dapat dikurangi. Bahasan yang kedua yaitu bahwa fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penjualan dan fungsi kredit. Mengapa demikian? Karena salah satu unsur pokok sistem pengendalian intern mengharuskan adanya pemisahan fungsi operasi, fungsi penyimpanan, dan fungsi akuntansi. Dalam sistem penjualan kredit, fungsi akuntansi yang melaksanakan pencatatan piutang harus dipisahkan dari fungsi operasi, di mana fungsi operasi ini yang melaksanakan transaksi penjualan dan dari fungsi kredit yang mengecek kemampuan pembeli dalam melunasi kewajibannya. Dalam struktur organisasi, fungsi pemberi otorisasi kredit ini berada di bawah bagian kredit yang berada di bawah Departemen Keuangan. Maka karena berada dalam satu departemen, yaitu Departemen Keuangan, tentunya bagian kredit ini diharapkan terpisah fungsinya dengan bagian akuntansi. Harapannya, dengan dipisahkannya tiga fungsi pokok tersebut, tentunya catatan piutang dapat dijamin ketelitiannya dan keandalannya, serta kekayaan perusahaan berupa piutang dapat dijamin keamanannya untuk dapat ditagihkan, sehingga tidak menimbulkan adanya piutang tak tertagih. Pembahasan berikutnya yang ketiga yaitu bahwa fungsi akuntansi harus dipisah dari fungsi kas. Kenapa? Berdasarkan unsur pengendalian intern yang baik, fungsi akuntansi ini harus dipisahkan dari kedua fungsi pokok yang lain, yaitu fungsi operasi dan fungsi penyimpanan. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar kekayaan perusahaan dan menjamin ketelitian dan keandalan dalam data akuntansi. Dengan kata lain, suatu sistem yang menggabungkan fungsi akuntansi dengan kedua fungsi pokok yang lain, yaitu fungsi operasi dan fungsi penyimpanan, akan membuka kesempatan bagi karyawan perusahaan untuk melakukan kecurangan dengan mengubah catatan akuntansi untuk menutupi kecurangan yang dilakukan. Sehingga dalam hal ini diharapkan fungsi akuntansi yang bagian pencatatan ini terpisah dengan fungsi kas yang berkaitan dengan penyimpanan aset perusahaan. Harapannya agar tidak terjadi kecurangan yang mungkin timbul
karena fungsi tersebut itu menjadi satu antara yang mengeluarkan dan menerima dengan bagian yang mencatat. Dalam struktur organisasi, fungsi akuntansi yang bertanggung jawab atas pencatatan piutang berada di tangan bagian piutang dan fungsi kas yang bertanggung jawab atas penerimaan kas yang berasal dari pelunasan piutang berada di tangan bagian kasir. Sehingga kedua fungsi tersebut, baik fungsi akuntansi dan fungsi kas, sebaiknya dilakukan pemisahan agar dapat melaksanakan pencatatan dengan baik dan meminimalisir segala bentuk kecurangan yang mungkin terjadi. Pembahasan yang berikutnya yang keempat yaitu transaksi harus dilaksanakan oleh lebih dari satu orang atau lebih dari satu fungsi. Karena apa? Karena dalam merancang sistem untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan harus diperhatikan unsur pokok sistem pengendalian intern yang menyatakan bahwa setiap transaksi harus dilaksanakan dengan melibatkan lebih dari satu karyawan atau lebih dari satu fungsi. Dengan menggunakan unsur pengendalian intern tersebut, setiap pelaksanaan transaksi selalu akan tercipta internal check yang mengakibatkan pekerjaan karyawan yang satu dicek ketelitian dan keandalannya oleh karyawan yang lain. Dengan melibatkan lebih dari satu orang atau lebih dari satu fungsi, maka akan terjadi yang namanya internal check. Hal tersebut tentunya akan mengakibatkan pekerjaan yang ada untuk saling dilakukan cross-check dengan adanya ketelitian dari masing-masing personal atau masing-masing fungsi yang ada. Oleh karena itu, dalam sistem penjualan kredit harus dirancang unsur pengendalian intern yang terdiri dari transaksi penjualan kredit harus dilaksanakan oleh fungsi penjualan, fungsi kredit, fungsi pengiriman, fungsi penagihan, dan fungsi akuntansi. Dalam hal ini, tidak ada transaksi penjualan kredit yang dilaksanakan secara lengkap hanya oleh satu fungsi saja. Karena dalam penjualan kredit akan melibatkan beberapa fungsi, yaitu fungsi penjualan, fungsi kredit, fungsi pengiriman, fungsi penagihan, dan fungsi akuntansi. Selanjutnya mengenai unsur dalam pengendalian intern yang kedua, yaitu sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Dalam sistem otorisasi dan prosedur pencatatan ini, biasanya dalam sebuah organisasi, setiap transaksi keuangan terjadi melalui sistem otorisasi tertentu. Tidak ada satupun transaksi yang terjadi yang tidak diotorisasi oleh yang memiliki wewenang untuk itu. Otorisasi terjadinya transaksi dilakukan dengan membubuhkan tanda tangan oleh yang memiliki wewenang untuk itu pada dokumen sumber atau dokumen pendukung, sehingga
yang memiliki wewenang tentunya akan menandatangani dokumen sumber atau dokumen pendukung untuk menyatakan bahwa yang bersangkutan telah mengotorisasi transaksi tersebut. Setiap transaksi yang terjadi dicatat dalam catatan akuntansi melalui prosedur pencatatan tertentu. Dengan demikian, karena setiap transaksi terjadi dengan otorisasi dari yang berwenang dan dicatat melalui prosedur pencatatan tertentu, maka kekayaan perusahaan tentunya akan terjamin keamanannya dan data akuntansi yang dicatat terjamin ketelitian dan keandalannya. Ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam sistem otorisasi dan prosedur pencatatan untuk membuat pengendalian intern yang baik. Catatan pertama yaitu bahwa penerimaan order dari pembeli diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan menggunakan formulir surat order pengiriman. Harapannya dalam hal ini, transaksi penjualan dimulai dengan diterimanya order dari pembeli. Sebagai awal kegiatan penjualan, fungsi penjualan tentunya mengisi formulir surat order pengiriman untuk memungkinkan berbagai pihak, baik fungsi pemberi otorisasi kredit, fungsi penyimpanan barang, fungsi pengiriman, dan fungsi pencatatan penagihan untuk melaksanakan pemenuhan order yang diterima dari pembeli tersebut. Persetujuan dimulainya kegiatan penjualan diwujudkan dalam bentuk tanda tangan otorisasi dari fungsi penjualan pada formulir surat order pengiriman, karena dengan adanya hal tersebut, dengan demikian maka fungsi penjualan ini bertanggung jawab atas perintah pengiriman yang ditunjukkan kepada fungsi pengiriman dalam pemenuhan order yang diterimanya dari pembeli tersebut. Sehingga dalam hal ini penerimaan order dari pembeli harus diotorisasi oleh fungsi penjualan menggunakan formulir surat order pengiriman. Catatan yang kedua yang harus diperhatikan yaitu persetujuan pemberian kredit diberikan oleh fungsi kredit dengan membubuhkan tanda tangan pada kopi kredit atau tembusan surat order pengiriman. Kenapa hal ini perlu dilakukan? Tentunya untuk mengurangi resiko tidak tertagihnya piutang, di mana transaksi penjualan kredit ini harus mendapatkan otorisasi dari fungsi kredit sebelum barang dikirimkan kepada pembeli. Hal ini tentunya untuk memastikan bahwa pihak pembeli memiliki kemampuan untuk melakukan pelunasan terhadap tagihan kredit yang timbul dari order penjualan kredit tersebut. Otorisasi yang dilakukan yaitu dengan cara membubuhkan tanda tangan kepala bagian kredit dalam dokumen kredit kopi yang merupakan tembusan dari surat order pengiriman. Sehingga ketika sudah menerima persetujuan pemberian kredit, maka
barang dapat dilakukan pengiriman ke alamat pembeli. Catatan yang ketiga yang perlu diperhatikan dalam menyusun sistem otorisasi dan prosedur pencatatan ini yaitu pengiriman barang kepada pelanggan diotorisasi oleh fungsi pengiriman dengan cara menandatangani dan membubuhkan cap sudah dikirim pada kopi surat order pengiriman. Hal ini dilakukan sebagai bukti telah dilaksanakannya pengiriman barang, di mana fungsi pengiriman membubuhkan tanda tangan otorisasi dan cap sudah dikirim pada kopi surat order pengiriman. Dokumen ini selanjutnya dikirimkan oleh fungsi pengiriman ke fungsi penagihan sebagai bukti telah dilaksanakannya pengiriman barang sesuai dengan perintah pengiriman barang yang diterbitkan oleh fungsi penjualan, sehingga fungsi penagihan dapat segera melaksanakan pengiriman faktur penjualan sebagai dokumen penagihan piutang. Catatan yang terakhir dalam hal sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, yaitu yang keempat adalah pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus didasarkan atas dokumen sumber yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap. Karena dalam catatan akuntansi harus diisi informasi yang berasal dari dokumen sumber yang sahih atau valid dengan dibuktikan yaitu adanya lampiran dokumen pendukung yang lengkap yang telah diotorisasi oleh pejabat berwenang. Dalam sistem penjualan kredit, pencatatan mutasi piutang harus didasarkan pada dokumen sumber dan dokumen pendukung. Di antaranya yaitu pencatatan terjadinya piutang didasarkan atas faktur penjualan yang didukung dengan surat order pengiriman dan surat muat. Ini tentunya saling berkaitan dengan fungsi-fungsi yang lainnya, yaitu dari fungsi penjualan, fungsi gudang, dan fungsi pengiriman. Unsur pokok terakhir dalam pengendalian intern yaitu mengenai praktek yang sehat. Dalam praktek yang sehat ini ada dua bahasan yang perlu kita perhatikan. Bahasan pertama yaitu mengenai penggunaan formulir bernomor urut cetak. Karena dalam organisasi, setiap transaksi keuangan hanya akan terjadi jika telah mendapat otorisasi dari yang berwenang. Otorisasi dari yang berwenang tersebut diwujudkan dalam bentuk tanda tangan pada formulir. Dengan demikian, untuk mengawasi semua transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan dapat dilakukan dengan mengawasi penggunaan formulir yang digunakan sebagai media untuk otorisasi terjadinya transaksi tersebut. Salah satu cara pengendalian formulir yaitu dengan merancang formulir nomor urut cetak. Karena dengan adanya formulir bernomor urut cetak, maka diharapkan tidak terjadinya
duplikasi transaksi atau adanya transaksi yang tidak dicatat dalam transaksi keuangan perusahaan. Oleh karena itu, dalam sistem penjualan, formulir pokok surat order pengiriman dan faktur penjualan harus bernomor urut cetak dan penggunaannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi yang bersangkutan. Bahasan yang terakhir dalam praktek yang sehat yaitu secara periodik fungsi akuntansi mengirim pernyataan piutang kepada setiap debitur untuk menguji ketelitian catatan piutang yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi tersebut. Praktek yang sehat ini dapat diciptakan dengan cara pengecekan secara periodik terhadap ketelitian catatan akuntansi yang diselenggarakan oleh perusahaan dengan catatan akuntansi yang diselenggarakan oleh pihak luar yang bebas. Tentunya untuk melakukan pengecekan ketelitian catatan piutang perusahaan tersebut yang dilakukan secara periodik, maka fungsi akuntansi diharuskan membuat pernyataan piutang dengan mengirimkannya kepada debitur yang bersangkutan. Dengan cara ini, maka data yang dicatat dalam kartu piutang dicek ketelitiannya oleh debitur yang bersangkutan, sehingga pengiriman secara periodik pernyataan piutang ini akan menjamin ketelitian data akuntansi yang dicatat oleh perusahaan. Tentunya dengan dilakukannya pengiriman pernyataan piutang ini secara periodik ke setiap debitur, maka catatan akuntansi mengenai tagihan piutang tersebut dapat dipertanggungjawabkan dengan baik oleh fungsi akuntansi. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai sistem retur penjualan, di mana transaksi retur penjualan ini bisa saja terjadi jika perusahaan menerima pengembalian barang dari pelanggan. Pengembalian barang oleh pelanggan harus diotorisasi oleh fungsi penjualan dan diterima oleh fungsi penerimaan. Biasanya dalam retur penjualan ini ada kesepakatan antara perusahaan dengan pihak pelanggan untuk dapat melakukan yang namanya retur penjualan. Dalam sistem retur penjualan ada beberapa fungsi yang terkait. Di antaranya yaitu fungsi penjualan, fungsi penerimaan, fungsi gudang, dan fungsi akuntansi. Mengenai keempat fungsi tersebut yang berkaitan dengan adanya retur penjualan, fungsi penjualan dalam hal ini bertanggung jawab atas penerimaan pemberitahuan mengenai adanya pengembalian barang yang telah dibeli oleh pembeli. Otorisasi penerimaan kembali barang yang telah dijual tersebut dilakukan dengan cara membuat memo kredit yang dikirimkan kepada fungsi penerimaan. Selanjutnya, fungsi penerimaan yang bertanggung jawab atas penerimaan barang berdasarkan pada
otorisasi yang terdapat dalam memo kredit yang diterima dari fungsi penjualan tersebut. Untuk selanjutnya, maka yang berkaitan yaitu fungsi gudang, di mana fungsi gudang ini bertanggung jawab atas penyimpanan kembali barang yang diterima dari retur penjualan setelah barang tersebut diperiksa oleh fungsi penerimaan. Maka barang yang diterima dari transaksi retur penjualan tersebut itu dicatat oleh fungsi gudang ke dalam kartu gudang. Tugas terakhir yaitu berkenaan dengan fungsi akuntansi, di mana dalam transaksi retur penjualan, fungsi akuntansi ini bertanggung jawab atas pencatatan transaksi retur penjualan ke dalam jurnal umum atau jurnal retur penjualan, dan pencatatan berkurangnya piutang serta bertambahnya persediaan akibat adanya retur penjualan ke dalam kartu piutang dan kartu persediaan. Perubahan mengenai jumlah persediaan itu dimasukkan dalam kartu persediaan, sedangkan yang berkaitan dengan piutang itu dimasukkan dalam kartu piutang. Di samping itu, fungsi ini juga bertanggung jawab untuk mengirimkan memo kredit kepada pembeli yang bersangkutan sebagai bukti bahwa pelaksanaan retur penjualan itu telah dilaksanakan atau diterima oleh perusahaan, sehingga pembeli dapat informasi dengan adanya memo kredit tersebut. Ada beberapa informasi yang dibutuhkan oleh pihak manajemen mengenai transaksi retur penjualan ini. Informasi yang pertama yaitu jumlah rupiah terkait dengan retur penjualan menurut jenis produk atau kelompok produk selama jangka waktu tertentu. Hal ini tentunya untuk mengevaluasi berapa terjadinya retur penjualan pada jenis produk atau kelompok produk tertentu. Informasi yang kedua, jumlah berkurangnya piutang karena retur penjualan. Hal ini diperlukan untuk mengetahui jumlah piutang yang ada di perusahaan setelah adanya retur penjualan. Informasi yang ketiga yaitu jumlah harga pokok produk yang dikembalikan oleh pembeli. Tentunya ini berkaitan dengan laporan laba rugi yang akan dipengaruhi dari adanya retur penjualan. Informasi berikutnya yang keempat yaitu nama dan alamat pembeli, dan yang kelima kuantitas produk yang dikembalikan oleh pembeli. Hal ini berhubungan dengan jumlah yang berhubungan dengan nilai rupiah dikali dengan kuantitas pada produk yang dikembalikan. Yang keenam yaitu nama wiraniaga yang melakukan penjualan produk yang dikembalikan oleh pembeli. Hal ini untuk mengevaluasi mengapa terjadi retur penjualan. Dan yang terakhir, otorisasi pejabat yang berwenang. Tentunya hal ini untuk mengevaluasi apakah otorisasi yang dilakukan itu sudah berjalan dengan baik, tapi kenapa kok terjadi yang namanya retur penjualan.
Itu beberapa informasi yang diperlukan oleh manajemen dalam kaitannya dengan retur penjualan. Sedangkan dokumen yang digunakan dalam retur penjualan ini ada dua, yaitu memo kredit dan laporan penerimaan barang. Mengenai memo kredit dalam pencatatan transaksi retur penjualan, ini merupakan dokumen sumber sebagai dasar pencatatan transaksi berkenaan dengan adanya retur penjualan, sehingga mengakibatkan pencatatan pada kartu piutang dan jurnal umum atau jurnal retur penjualan. Dokumen ini dikeluarkan oleh fungsi penjualan yang memberi perintah kepada fungsi penerimaan untuk menerima barang yang dikembalikan oleh pembeli. Dokumen selanjutnya yaitu laporan penerimaan barang, di mana dalam transaksi retur penjualan, laporan penerimaan barang ini merupakan dokumen pendukung yang melampiri memo kredit. Dokumen ini dikeluarkan oleh fungsi penerimaan sebagai laporan telah diterima dan diperiksanya barang yang diterima dari pembeli tersebut. Berkenaan dengan retur penjualan, catatan akuntansi yang biasanya dipergunakan itu adalah berkaitan dengan jurnal umum atau jurnal retur penjualan, kartu piutang, kartu persediaan, dan kartu gudang. Untuk jurnal umum atau jurnal retur penjualan, berkurangnya pendapatan atau penjualan dan piutang dagang akibat dari adanya transaksi retur penjualan ini biasanya dicatat dalam jurnal umum. Atau kalau perusahaan menggunakan jurnal khusus, ini biasanya dicatat dalam jurnal retur penjualan. Akibatnya tentunya juga berdampak terhadap berkurangnya harga pokok penjualan dan bertambahnya harga pokok persediaan barang akibat adanya transaksi retur penjualan yang dicatat dalam jurnal umum. Sedangkan catatan akuntansi yang berikutnya yaitu berkenaan dengan kartu piutang, di mana catatan akuntansi ini merupakan buku pembantu piutang yang dalam transaksi retur penjualan digunakan untuk mencatat berkurangnya piutang kepada debitur tertentu akibat adanya transaksi retur penjualan tersebut. Catatan akuntansi berikutnya yang dipergunakan adalah kartu persediaan, di mana catatan akuntansi ini merupakan buku pembantu persediaan yang dalam transaksi retur penjualan digunakan untuk mencatat bertambahnya jenis persediaan produk jadi tertentu akibat dari transaksi retur penjualan tersebut. Karena dengan adanya retur penjualan, maka otomatis ada persediaan yang bertambah, yaitu barang yang diterima kembali dari pembeli. Yang terakhir berkenaan dengan catatan akuntansi yaitu kartu gudang ini juga digunakan. Catatan dalam kartu gudang ini diselenggarakan oleh bagian gudang untuk mencatat bertambahnya jenis persediaan produk jadi tertentu akibat adanya transaksi retur penjualan. Itu 4 catatan akuntansi yang biasanya dipergunakan
untuk mencatat adanya transaksi retur penjualan. Sedangkan jaringan prosedur yang dibutuhkan dalam membangun sistem retur penjualan itu ada 4 prosedur yang biasanya dibangun atau dibentuk. Yaitu yang pertama adalah prosedur pembuatan memo kredit, yang kedua adalah prosedur penerimaan barang, dan yang ketiga adalah prosedur pencatatan retur penjualan. Berkenaan dengan prosedur pembuatan memo kredit, ini berdasarkan pemberitahuan mengenai retur penjualan dari pembeli. Dalam prosedur ini, fungsi penjualan membuat memo kredit yang memberikan perintah kepada fungsi penerimaan untuk menerima barang dari pembeli tersebut kepada fungsi akuntansi untuk mencatat pengurangan piutang kepada pembeli yang bersangkutan. Selanjutnya yang berkaitan dengan prosedur penerimaan barang. Dalam prosedur ini, fungsi penerimaan menerima dari pembeli berdasarkan pada perintah yang ada dalam memo kredit yang diterima dari fungsi penjualan. Atas penerimaan barang tersebut, fungsi penerimaan membuat laporan penerimaan barang untuk melampiri memo kredit yang dikirim ke fungsi akuntansi. Dan yang terakhir, yaitu prosedur pencatatan retur penjualan. Dalam hal ini, prosedur ini berkaitan dengan transaksi berkurangnya piutang dagang dan pendapatan penjualan akibat dari transaksi retur penjualan dicatat oleh fungsi akuntansi ke dalam jurnal umum atau jurnal retur penjualan, dan juga ke dalam buku pembantu piutang. Dalam prosedur ini pula, berkurangnya harga pokok penjualan dan bertambahnya harga pokok persediaan dicatat oleh fungsi akuntansi ke dalam jurnal umum dan dalam buku pembantu persediaan. Sehingga beberapa hal yang berkaitan dengan fungsi akuntansi tersebut itu dapat dimasukkan dalam prosedur pencatatan retur penjualan. Pembahasan yang terakhir dalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi pada pertemuan kali ini yaitu berkenaan dengan sistem akuntansi piutang. Hal yang perlu dipahami mengenai sistem akuntansi piutang ini, yang pertama adalah berkaitan dengan prosedur pencatatan piutang, di mana prosedur pencatatan piutang ini bertujuan untuk mencatat mutasi piutang perusahaan kepada setiap debiturnya. Berkenaan dengan mutasi piutang ini biasanya disebabkan oleh transaksi penjualan kredit, penerimaan kas dari debitur, retur penjualan, dan adanya penghapusan piutang. Selain itu, yang kedua yaitu berkenaan dengan informasi yang biasanya diperlukan oleh manajemen. Apa saja informasi yang diperlukan oleh manajemen terkait dengan sistem akuntansi piutang ini? Yang pertama yaitu saldo piutang pada saat tertentu kepada setiap debitur. Dan yang kedua, riwayat pelunasan piutang yang dilakukan
oleh setiap debitur. Dan yang terakhir yaitu umur piutang kepada setiap debitur pada saat tertentu. Itu berkenaan dengan 3 informasi yang diperlukan oleh manajemen dalam menyusun sistem akuntansi piutang. Sedangkan dokumen yang berhubungan dengan sistem akuntansi piutang ini ada 4, yaitu faktur penjualan, bukti kas masuk, memo kredit, dan kartu piutang. Berkenaan dengan faktur penjualan, dalam pencatatan piutang, dokumen ini digunakan sebagai dasar pencatatan timbulnya piutang dari adanya transaksi penjualan kredit. Dokumen ini dilampiri dengan surat muat atau bill of lading dan surat order pengiriman sebagai dokumen pendukung untuk mencatat adanya transaksi penjualan kredit. Sedangkan dokumen bukti kas masuk ini biasanya dalam pencatatan piutang, dokumen ini digunakan sebagai dasar pencatatan berkurangnya piutang dari adanya transaksi pelunasan piutang oleh debitur. Ketika debitur melakukan pelunasan, maka dokumen yang dipergunakan adalah bukti kas masuk. Selanjutnya dokumen yang dipergunakan lagi yaitu memo kredit. Kenapa memo kredit ini diperlukan? Karena dalam pencatatan piutang, biasanya dokumen memo kredit ini digunakan sebagai dasar pencatatan retur penjualan. Ada kemungkinan bahwa akan dilakukannya pengembalian produk oleh pembeli kepada perusahaan, sehingga mengakibatkan adanya retur penjualan. Maka transaksi retur penjualan ini harus dibuatkan memo kredit. Memo kredit ini dikeluarkan oleh bagian order penjualan dan jika dilampiri dengan laporan penerimaan barang yang harus dibuat oleh bagian penerimaan. Dan ini menjadi dokumen sumber untuk mencatat adanya transaksi retur penjualan. Yang terakhir, dokumen yang berhubungan dengan sistem akuntansi piutang yaitu kartu piutang. Di mana dalam hal kartu piutang ini, catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat mutasi dan saldo piutang kepada debitur. Sehingga dengan adanya kartu piutang tersebut, kita akan mengetahui jumlah piutang pada masing-masing debitur dan tentunya saldo piutang secara keseluruhan. Hal lain yang harus dipahami dalam sistem akuntansi piutang ini adalah ada 4 transaksi yang dapat mempengaruhi adanya piutang. Dalam hal ini tentunya mempengaruhi terhadap saldo piutang. Apa saja transaksi tersebut? Yang pertama adalah transaksi penjualan kredit. Tentunya dengan adanya penjualan kredit, maka akan mengakibatkan saldo piutang yang bertambah. Transaksi yang kedua yaitu transaksi retur penjualan, di mana transaksi retur penjualan ini
akan mengakibatkan saldo piutang berkurang. Mengapa demikian? Karena terjadinya pengembalian barang atau produk dari pihak pembeli kepada perusahaan. Hal ini akan mengakibatkan saldo piutang yang berkurang. Transaksi berikutnya yaitu berkenaan dengan transaksi penerimaan kas. Dalam hal ini, kaitannya adalah pembeli melakukan pelunasan atau pembayaran terhadap tagihan piutang yang diterbitkan oleh perusahaan. Atas hal tersebut, maka dibuatkanlah bukti kas masuk. Sehingga dengan adanya pembayaran tersebut, maka mengakibatkan saldo piutang berkurang. Yang terakhir yaitu transaksi penghapusan piutang. Tentunya dengan adanya transaksi penghapusan piutang ini akan mengakibatkan berkurangnya saldo piutang. Mungkin ada beberapa kebijakan dari perusahaan untuk menghapus piutang tertentu sehingga akan mengakibatkan saldo piutang yang tercatat akan berkurang. Itu 4 transaksi yang mempengaruhi terhadap saldo dari piutang yang ada pada perusahaan. Terakhir, yang berkaitan dengan prosedur pernyataan piutang, ada 2 hal yang harus dipahami, yaitu berkenaan dengan pernyataan piutang dan distribusi penjualan. Berkaitan dengan pernyataan piutang, ini merupakan formulir yang menyajikan jumlah kewajiban debitur pada tanggal tertentu dan disertai dengan rinciannya. Biasanya pernyataan piutang itu berbentuk pernyataan saldo akhir bulan atau pernyataan satuan atau pernyataan faktur yang belum dilunasi. Pernyataan piutang tersebut mengenai bentuknya disesuaikan dengan kebutuhan pada saat itu. Apakah akan menggunakan pernyataan saldo akhir bulan atau menggunakan pernyataan satuan atau menggunakan pernyataan faktur yang belum dilunasi. Sedangkan berkaitan dengan distribusi penjualan, ini merupakan prosedur dalam hal yang berkaitan mengenai peringkasan rincian yang tercantum dalam media dan pengumpulan total ringkasan tersebut untuk keperluan pelaporan. Kenapa hal itu dibutuhkan? Karena yang berkaitan dengan piutang ini harus diketahui oleh beberapa bagian sebagai bentuk pertanggungjawaban bahwa piutang itu dapat dijaga agar tidak terjadi adanya piutang tak tertagih yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Demikian pembahasan pada pertemuan kali ini mengenai sistem informasi akuntansi yang berkaitan dengan penjualan kredit dan piutang. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu mentaati dan menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Terima kasih.